Ibu kayaknya sedih nih, mau menangis. Saya jadi Ya. ikut-ikutan sedih, Bu. Santai aja, Bu, ya. Kenapa di kami di HWD ini saya juga berharap ke depannya pemerintah lebih aware lagi lihat kita, karena kami butuh yang kami butuh tuh adalah tempat kayak sekretariat. Ini masih rumah saya, Pak. Wow. Tempat berkumpul masih rumah saya pribadi. HWDI sampai hari ini tidak punya sekretariat. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang bersama Ibu Ratu Mas Dewi, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi. Kita datang langsung berkunjung ke sini, ingin tahu seperti apa kondisi saudara kita penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Jambi, terutama menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini. Situasi pandemi COVID-19 yang kita ketahui memang sangat berdampak sekali. Bahkan masyarakat biasa sekalipun yang bukan penyandang disabilitas, kondisi ekonominya sangat ambruk. Nah, apalagi saudara-saudara kita ini yang hidupnya memang sangat tergantung dengan pertolongan orang lain, gitu kan. Para penyandang disabilitas ini yang selama ini hidup mandiri barangkali, tapi seperti apa mereka menghadapinya. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Ibu Ketua ini. Ibu ini juga penyandang disabilitas fisik, Bu, ya. Mohon maaf. Dan dia sebagai ketua sudah dua periode. Iya. Ya. Bu, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Ya. Ibu dalam keadaan sehat ya sekarang ya? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Syukur ya, sehat. Bu, saya langsung saja ini. Berapa jumlah penyandang disabilitas wanita di Provinsi Jambi ini? Kalau untuk penyandang disabilitas perempuan di Provinsi Jambi itu kita belum punya database yang benar-benar valid ya. Tapi untuk berapa data yang kami lihat dari sensus penduduk dan dari data-data dinas sosial setempat, misalnya diperkirakan data perempuan disabilitas itu yang ada di Provinsi Jambi berkisar hampir 1000-an lebih. 1000 seprovinsi Jambi ya? Itu untuk perempuan bisa 1000-an lebih. Dikarenakan kenapa? Banyak orang kawan-kawan kita disabilitas yang belum terlihat, apalagi belum terdata. Kenapa tidak didata, Ibu? Ini ada itu 1000-an itu prediksi ya? Itu masih prediksi. Kalau bisa lebih dari itu kan? Itu bisa lebih. Kenapa tidak didata dengan valid oleh HWDI? Ya. Kita organisasi disabilitas, tugas kita bukan untuk mendata, tapi tugas kita adalah sebagai penggerak. Penggerak kawan-kawan disabilitas agar mereka bisa, visi dari HWDI adalah pemberdayaan perempuan disabilitas. Di mana ada perempuan-perempuan disabilitas yang mau bergabung ke HWDI sebagai anggota, silakan kalau kami. Yang di luar pun kami akan terus mendekati mereka, karena tidak semua perempuan disabilitas mau menjadi anggota organisasi. Karena mereka akan nanti di HWDI tidak mengikat. Siapapun boleh masuk asalkan dia perempuan disabilitas. Ya, tapi juga pekerjaan untuk mendata juga tidak mudah ya. HWDI barangkali punya teman-teman khusus atau tenaga relawan yang bisa untuk mendata itu. Kalau kami supaya mereka terpantau, diketahui di mana. Kebetulan kami dari HWDI kita masih mendata secara manual ya. Kenapa saya bilang secara manual? Dari mulut ke mulut. Informasi dari mulut ke mulut. Misalnya si A bilang ada di desa situ ada disabilitas perempuan. Anggota saya akan menyusun ke sana, melihat dan melihat kondisi mereka, apakah dia disabilitas ringan, sedang, ataukah dia disabilitas berat. Bu, ini mohon maaf saya potong. Perkara data ini sangat penting, Bu, ya, untuk divalidasi berapa jumlah mereka, di mana tinggalnya, kemudian bagaimana keadaannya, usaha apa yang mereka lakukan untuk mengatasi kesulitan hidupnya, gitu kan. Sepertinya ada kendala bagi HWDI untuk mendata mereka. Kalau kendala sangat banyak. Kenapa saya sangat banyak untuk mendatakan kaum disabilitas, khususnya perempuan. Kita kan ruang gerak kita tidak kuat.
ruang gerak kita terbatas. Kita masih dalam terfokus begini. Dan lagi mobilitas kita masih belum begitu belum begitu bisa untuk mendata ke apalagi tempat-tempat yang sasaran yang terpencil. Seperti di Kota Jambi saja. Kami tidak usah ngomong ke kabupaten ya, Kota Jambi. Masih banyak kawan-kawan perempuan disabilitas yang di Kota Jambi, yang di desa, yang di pelosok-pelosok itu belum masuk terdata dengan kami. Dikarenakan satu, saat kita mau mendata ke sana, mereka itu kita tidak punya akomodasi untuk ke sana. Akomodasi maksudnya kayak biaya. Kita tidak punya anggaran untuk pendataan. Lah, HWDI ini kan organisasi sosial resmi Bu ya, pusatnya di Jakarta. Apa tidak ada bantuan dari pemerintah daerah dianggarkan setiap tahun melalui APBD misalnya, khusus biaya personal HWDI? Sampai hari ini kita belum ada mendapatkan dana operasional dari pemerintah daerah setempat di Provinsi Jambi. Kita sudah mengajukan. Dari Kota Madia juga tidak ada? Dari kota apalagi tidak ada. Dana yang bantuan yang kami dapat, HWDI ya, kami hanya mendapat seperti bentuk pelatihan dan bentuk-bentuk kegiatan. Ya tapi organisasi ini kan perlu biaya personal. Sebenarnya. Misal salah satu tadi biaya untuk mendata, kemudian apapun ya kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk mengunjungi anggota, Ibu sebagai ketua, itu tidak ada? Tidak ada. Kami pernah mengajukan? Kami pernah coba ke dari zamannya Gubernur Pak HBA, kita coba dulu mengajukan untuk anggaran, tapi kita diselipkan ke dinas pemberdayaan perempuan. Berbentuk anggaran, ada anggaran tapi hanya bentuk kegiatan. Oh, hanya dalam bentuk kegiatan. Tapi anggaran untuk operasional kita tidak ada. Anggaran per tahun kita tidak ada. Jadi Pak Gubernur, Pak Wali Kota yang terhormat ya, barangkali ini juga bisa menjadi PR bagi kita. Bagaimana organisasi penyandang disabilitas wanita ya. Ini sudahlah disabilitas, kaum wanita lagi ya. Tidak memiliki anggaran biaya operasional organisasi, ini sangat miris ya. Sementara organisasi sosial lain, organisasi kemasyarakatan lain malah disupport dana. Bahkan ada yang memberikan fasilitas lain-lain ini. Oke, kita ke lain Bu. Sekarang jumlahnya hampir 1.000 atau mungkin bisa lebih. Nah, khusus di Kota Madia Jambi ini berapa Bu? Kalau Kota Madia bisa, kalau menurut saya untuk perempuan itu bisa lebih dari 300-400 lebih. Kenapa saya bilang besar? Karena data yang saya punya aja, data saya yang valid itu kami punya 100-an. Iya. Saya itu yang valid ya. Valid datanya. Ada by name, by address, by phone. Iya, kita valid datanya ada. Tapi kalau itu ini ya semua usia. Dari saya kan mendata tuh dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Itu ada. Jadi kita klarifikasi data-data itu kita pilih. Ini data usia remaja untuk yang produktif dari usia 18 sampai usia 35 kita bikin usia produktif, dan ini usia anak-anak juga ada, kita bikin data terpilah juga. Kalau kebetulan HWDI sekarang mulai kami mencoba untuk memilah data sendiri. Kenapa ini perlu di saat ada seperti kegiatan ini ya, kegiatan kayak pelatihan, ada kegiatan lagi dari dinas tenaga kerja mencari usia-usia produktif, kita punya data sudah. Itu yang kita lakukan. Oke Ibu, disabilitas ini ya mohon maaf, penyandang cacat berbagai macam jenis ya. Ada cacat fisik ya, ada sensorik, apalagi tuh? Kalau menurut bahasa undang-undang disabilitas ada 4 ragam. Ragam pertama itu fisik. Seperti saya, ini di dalamnya ada disabilitas daksa. Daksa seperti saya. Yang salah satu fungsi tubuhnya, salah satu fungsi tubuhnya mengalami gangguan motorik. Yang kedua itu adalah disabilitas CP, cerebral palsy. Teman-teman kita cerebral palsy ada mereka yang mengalami kelumpuhan otot. Kelumpuhan otot itu seperti mereka yang tidak bisa untuk menggerakkan tangan. Kemampuan otak untuk menggerakkan tangan mereka sangat susah. Itu lebih susah lagi ya. Seperti yang mungkin Bapak pernah lihat anak-anak disabilitas CP, yang mereka untuk bicara pun susah. Mengeluarkan suara pun itu sangat susah. Mereka bukan tuli, tapi mereka mengalami. Dan rata-rata mereka ini kabarnya itu dari keluarga yang mohon maaf yang tidak mampu. Sebagian besar mereka adalah, kemarin saya pernah mendata dari kelompok disabilitas berat. Kami bilang itu disabilitas berat karena mereka CP ya, tidak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri, mereka harus
memiliki asisten pribadi, istilahnya untuk mandi, untuk merawat mereka. Itu kalau dari keluarganya yang kaya, kalau mereka hidupnya miskin itu gimana? banyak kita ketemu dari keluarga yang tidak mampu, yang sebagian mereka ada yang tercakup dalam jaminan sosial, ada yang tercabut dari jaminan sosial. Maksudnya gimana? Nah, gini Pak, yang tercakup dalam jaminan sosial, mereka yang mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH. Di PKH itu ada salah satu bantuan sosial. PKH maksudnya, Bu? Kan di PKH itu ada untuk orang tua dengan anak disabilitas. Ada juga namanya bantuan disabilitas berat, SPD namanya. Itu tidak semua penyandang disabilitas berat untuk mendapatkan. Ada contoh saya temukan di salah satu di kota Jambi, dia dulu mendapat bantuan disabilitas berat, tapi setelah 2017 ke atas dia tidak mendapat bantuan lagi. Kenapa? Dikarenakan mungkin ini saya masih dalam kebijakan nasional, apakah kebijakan daerah kita belum tahu juga. Nah, karena orang tuanya itu adalah ibu pensiunan dan rumahnya pun layak dilihat dari segi cara pandang masyarakat setempat. Ibu ini dari keluarga yang layak dan juga ibu ini seorang pensiunan, bapaknya pegawai negeri. Akhirnya tercabutlah dia dapat bantuan. Padahal ketika kita melihat seseorang itu disabilitas, apalagi dengan disabilitas berat yang tidak punya kemampuan, cost-nya tuh lebih tinggi, biayanya lebih tinggi daripada non disabilitas. Tetapi untuk saat ini pemerintah maupun pusat maupun daerah masih dengan cara pandang menganggap kalau orang tuanya sudah pegawai, orang tuanya sudah memiliki gaji, itu menganggap anaknya ini udah lepas. Masih disabilitas masih masuk ke dalam kategori miskin. Tidak dilihat dari disabilitasnya, tidak dilihat dari kemampuannya, tapi dilihat dari jenjang ekonomi. Itu masalah yang dihadapin saat ini. Itu bukan hanya kita daerah Provinsi Jambi, itu pun nasional masih. Ini yang kita bikin suatu kertas kebijakan. Kebijakan untuk agar melihat dari sisi disabilitasnya, bukan dari sisi ekonominya. Seperti apa perjuangan Ibu? Kami kebetulan saya sudah kemarin ke Dinas Sosial Kota menanyakan ini kenapa. Dia bilang ini adalah kebijakan nasional. Ini harus dirubah ke nasionalnya dulu. Dirubah dari Kemensosnya dulu, baru mereka bisa memasukkan lagi anak-anak ini. Ada lagi kami juga kebetulan kita kan kalau menurut kebijakan itu adalah wewenang dari para kaum bikin kebijakan. Kita tidak bisa bicara banyak, paling kita hanya bikin satu gerakan-gerakan. Artinya memang realitasnya seperti itu sekarang. Sudahlah menyandang kekurangan, keterbatasan, perhatian boleh dikatakan masih sangat minim ya. Pasti. Bahkan saya ada mendengar informasi nih Bu, ada katanya penyandang disabilitas di Muara Jambi yang terlilit hutang di bank. Nah, apa benar ini Ibu ketahui itu? Ya sebenarnya bukan terlilit hutang sih Pak ya, tapi dia waktu sebelum pandemik dia melakukan pinjaman ke bank karena dia seorang UMKM, usaha mandiri. Modalnya pinjam ke bank untuk UMKM. Tadi pada saat pandemi, otomatis tidak ada daya beli, tidak jalan dan daya beli masyarakat pun kurang. Jadi usaha mereka sedikit mandek. Disinilah membuat kami disabilitas juga perempuan disabilitas mengalami sedikit down. Kenapa dia untuk kan tiap bulan di bank tidak ada istilah tunda ya, harus dibayar terus. Cicilan terus dibayar. Belum lagi bunga segala macam. Akhirnya dia memutar otak, berubah fungsi apa yang harus dia lakukan. Karena ya namanya perempuan disabilitas itu memiliki multiganda. Multiganda sebagai berat karena kenapa saya bilang multiganda, mereka mengalami disabilitas. Satu, dia harus jadi perempuan, kedua dia ibu rumah tangga, ketiga dia sebagai kadang-kadang saya bilang perempuan disabilitas banyak menjadi tulang punggung rumah tangga. Banyak itu. Di Jambi banyak itu. Mungkin dia tidak disabilitas juga penyandang tulang punggung. Dia disabilitas, dia perempuan, dia terkadang menjadi penyandang tulang punggung keluarga. Itu banyak kita lihat, tapi mereka tidak mengungkapkan secara langsung, tapi dengan cara pandang kita bisa melihat begitu.
Seperti apa yang Ibu lihat sebagai ketua nih, perhatian pemerintah ya menyikapi persoalan-persoalan itu? Selama ini pemerintah ini kalau menurut saya ya sifatnya lempar-lemparan, Pak. Oh gitu. Itu bukan lempar-lemparan gini, maksudnya apa? lempar gini ya. Lempar tanggung jawab. Nah, istilahnya bukan begitu. Lempar-lemparan. Dingin ya. Iya. Ini bukan tupoksi saya, ini bukan tugas saya. Kita selalu kembali lagi ke dinas sosial. Kita ke dinas sosial bilang ini kita nggak punya anggaran untuk ke situ. Iya. Ini selalu menjadi saya bilang tuh kayak sesuatu yang lingkaran yang kami juga tidak ngerti. Padahal disabilitas itu multisektor. Iya. Kenapa saya bilang multisektor? Di dalam pembangunan disabilitas harus terlibat. Iya. Tapi untuk Provinsi Jambi, untuk pembangunannya saya sudah coba-coba mendekat, tapi belum juga dapat ini ya, dapat sentilan ataupun dapat ini. Karena perencanaan itu kita harus hadir disabilitas, setidaknya mengurangin beban dari beban pemerintah. Kenapa saya bilang mengurangi beban pemerintah? Di saat akses sudah dibikin, pemerintah bikin akses jalan, kita tidak terlibat. Di saat uji coba itu tidak berguna. Iya. Tidak berguna, bongkar. Anggaran tambah kan? Kalau kita dari perencanaan paling 0,24% anggarannya untuk ke situ. Pengurang berapa persen anggaran yang bisa dihemat. Tapi cara pandang dari pemerintah itu, kenapa mereka menganggap kami ini kelompok yang tidak perlu ikutlah. Ini kelompok yang nanti mereka tuh masih dalam jalan sosial, bicara tentang sosial, orang-orang dalam kelompok rentan, dalam kelompok yang di bidang sosial, bukan bidang pembangunan. Padahal di pembangunan ini kita harus terlibat. Keterlibatan ini yang harus dilihat. Contoh, Musrembang. Di Musrembang itu di dalam musyawarah rencana pembangunan daerah. Itu harus ada kuota, kan ada kuota perempuan. Di situ pun harus ada kuota disabilitas, tetapi tidak semua kelurahan melibatkan disabilitas. Dengan alasan mereka tidak punya cara pandang yang sama mungkin. Atau mereka menganggap disabilitas masih dalam kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Oke Bu, tadi sudah Ibu singgung disabilitas identik dengan masalah sosial. Nah, seringkali masyarakat beranggapan ini sudah ditangani oleh dinas sosial. Seperti apa sih dinas sosial selama ini terhadap para penyandang disabilitas ini? Apa yang mereka lakukan? Kalau selama saya menjadi pengurus organisasi, dinas sosial selama ini mereka mendata kawan-kawan kita disabilitas yang berat, mengajukan bantuan untuk kawan-kawan disabilitas dan juga mengajukan satu kegiatan untuk disabilitas. Oh gitu. Ya, itu yang mereka lakukan. Dan juga dari dinas sosial pun mereka hanya masih belum begitu aware dengan disabilitas. Kenapa saya bilang belum aware? Mereka masih menganggap disabilitas ini ada dalam kelompok rehabilitas, direhab, tidak melihat yang sisi lainnya. Karena masih dalam jenjang. Kan dinas sosial itu rehabilitas masuk ke dalam dinas sosial, itu betul. Kalau direhab, disabilitas yang perlu direhabilitas, mereka yang masih perlu diajarkan, mereka perlu bimbingan, itu memang oke, kita masuk ke dalam rehab. Tapi tidak dengan disabilitas yang punya kemampuan lain. Kan sektor lain lagi yang contoh bidang ketenaga kerjaan. Di bidang tenaga kerjaan kuota 2% untuk disabilitas tidak terpenuhi. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu di pasal 53 ayat 1 dan 2 itu sudah menyatakan kuota untuk disabilitas itu ada 2% untuk pemerintahan, 1% untuk swasta. Tetapi usahakan 1% dari apa? 1% itu dari jumlah karyawan yang ada di dalam instansi tersebut. Usahakan mau 1%, 0% pun kadang tidak ada. Saya tuh lihat ya, masih merekrut tenaga disabilitas itu ada sekarang ini kan dalam perekrutan CPNS sekarang untuk khusus. Ada khusus sekarang, ada. Tapi dengan kriteria kita masih disabilitasnya masih sangat diambil dari daksa. Daksa ringan. S1 pasti pendidikan ya, karena klarifikasi kita lihat. Kami tuh maunya
setiap instansi ditupoksikan, misal dinas kebetulan di salah provinsi itu ada, kami masukkan kawan-kawan disabilitas juga, yaitu tunarungu. Itu baru 1 tahun dia bekerja di sana, 2000 itu hasil aplikasi juga kita dengan Pak Kadis. Itu baru 1 tahun dia di sana. Sekarang dia dikasih disabilitas. Tapi dinas lain tidak ada. Dinas lain, dinas sosial kota yang tidak ada disabilitasnya. Dinas sosial yang kabupaten pun tidak ada, saya lihat. Ya problemnya banyak, Bu. Banyak. Bu, kita ketahui bahwa selama ini sahabat kita, saudara kita, para penyandang disabilitas ini ya, terutama kaum perempuan itu lebih banyak mereka hidup mandiri dari hasil industri kreatifnya, seperti kerajinan tangan ya, membuat anyaman apa segala macam. Nah, di kota atau di Provinsi Jambi seperti apa, Bu? Kalau kami kebetulan ada beberapa anggota yang membuat kreatif kerajinan tangan. Salah satunya ada di Tangkit ya, daerah Tangkit itu. Tangkit. Apa itu? Dia disabilitas. Dia buat yang kerajinan tangan, kayak pros baju, pernak-pernik gitu kan, dari mani-mani. Dia sudah lama dia membuat itu. Dia dengan kondisi disabilitas berat tidak menutup kemungkinan dia untuk maju. Tapi kan teman saya ini yang di Tangkit, untuk selama pandemik ini kan. Siapa namanya, Bu? Ritayana namanya, Ritayana. Ya. Oke. Dia selama pandemik ini, kemarin saya baru ketemu juga dengan orang tuanya, stop produksi dulu. Kenapa? Dikarenakan tidak ada penjualan. Pembeli tidak ada kan? Daya beli masyarakat satu. Sekarang kan untuk pernikahan kan banyak sudah agak di-cut. Dia kan untuk souvenir biasanya. Seperti kadang-kadang kami ada bazar, produk-produk mereka yang kami jajakan di bazar tersebut. Tapi setelah 2 tahun terakhir ini kita tidak ada bazar. Jadi apalagi mau Jambi Expo yang dulu gede-gedean kan, yang cukup membantu, itu sejak pandemi ini mungkin ini yang terjadi. Jadi mereka tidak bisa lagi memproduksi barang-barang. Padahal mereka ini juga banyak sebagai tulang punggung keluarga. Sebagian mereka untuk menghidupi dirinya dulu. Susah kan kita bilang ini untuk kalau saya bilang ke teman-teman disabilitas, jadikan hasil karya kamu untuk diri kamu dulu. Jadi tidak bergantung pada orang lain. Selagi tangan kamu bisa, kaki kamu tidak mampu, tangan kamu masih bisa mampu, berkarya dulu. Oke, jadi kita tahu bahwa pandemi ini memang menjadi alasan sangat realistis ya bagi pemerintah untuk tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi ini jangan juga menjadi alasan yang terus-menerus, karena bagaimanapun saudara-saudara kita yang disabilitas ini butuh hidup juga dan butuh pertolongan, sehingga diperlukan solusi kan begitu, Bu ya. Bagaimana cara untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka? Daya beli lemah, barangkali mungkin pemerintah punya solusi, atau pemerintah dululah yang membeli ya hasil kerajinan mereka nanti untuk persiapan tuh di pameran atau apa kayak gitu kan. Jangan dibiarkan begini, sehingga ya kasihan kan ya. Bu, satu lagi nih, Ibu inginnya seperti apa nih HWDI? Kalau harapan saya ke depannya HWDI ini lebih lagi maju ya. Kan HWDI selama beberapa periode ini cukup dikenal di beberapa kalangan, dan juga kami sudah mulai mengepakkan sayap sebagai organisasi disabilitas dengan punya gengsi istilahnya, karena kami di sini bukan mendadakan tangan, tapi di sini kami menjanjikan satu karya, satu kemampuan kami. Tidak hanya menerima begitu saja, atau dengan begitu juga bisa berkarya. Kami gitu. Dengan HWDI tidak punya anggaran khusus, kami masih tetap berkarya. Kami tetap mengadvokasi pergerakan-pergerakan. Kami tetap kemarin waktu dalam pandemi kami masih mengumpulkan beberapa teman-teman untuk pelatihan di sini tidak ada dana ya. Kita melakukan secara mandiri, kita pelatihan membatik. Ada donatur yang mengajarkan secara gratis, kita terima. Ibu kayaknya sedih nih, mau menangis. Saya jadi keikutan sedih, Bu. Santai aja, Bu ya. Kenapa di kami di HWD ini saya juga berharap ke depannya pemerintah lebih aware lagi lihat kita, karena kami butuh yang kami butuh itu adalah tempat kayak sekretariat. Ini masih rumah saya, Pak. Tempat berkumpul masih rumah saya pribadi. Sampai hari ini tidak punya sekretariat. Pemerintah belum memberikan bantuan. Bahkan HWDI punya sekretariatnya di rumah ketuanya sendiri, di rumah pribadi. Masih pakai rumah kita pun untuk melakukan kegiatan. Tidak pernah ada dipinjamin
tempat apa? Inilah, gedung-gedung pemerintah kan banyak nggak pakai itu. Itu yang sudah saya sampaikan juga kemarin ketemu Pak Gubernur untuk adanya satu tempat tempat untuk kita berkumpul saya bilang. Tapi mungkin masih jadi wacana bagi mereka. Kami tunggu aja, mudah-mudahan bisa membuka hati Bapak para pengambil kebijakan. Kami disabilitas tolong jangan pandang secara charity. Kita bukan dilihat kasihannya, tapi kita lihat potensinya. Kami banyak punya potensi. Saya seorang disabilitas daksa. Saya di sini saya berusaha mengangkat derajat kawan-kawan perempuan disabilitas karena mereka bukan dilihat dari kekurangan mereka, tapi mereka punya sesuatu yang bisa diangkat, tapi dengan cara apa? Ada satu sisi disabilitas itu diangkat, ada satu sisi mereka itu hanya bisa dilihat lemah. Kenapa saya bilang bisa dilihat? Dari cara pandang masyarakatnya macam-macam. Bila mereka melihat dari, kalau bilang, oh si A dia harus bisa begini, menjelang dia bisa begitu, ada satu proses. Proses ini harus kita lihat. Proses ini yang butuh tangan-tangan orang-orang membantu. Bukan seorang tuh bisa langsung duduk, bisa langsung berkarya tanpa satu proses. Ini yang namanya inklusi. Kita punya inklusi itu pelibatan disabilitas di setiap segmen, di setiap jenjang kita terlibat. Nih lihat, kita mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan ini loh yang dibutuhkan disabilitas. Jangan bicara, oh kalau disabilitas udah kasih uang 500.000, kasih uang 100.000 selesai. Itu bukan cara bukan jalan yang baik, tapi kita punya cara-cara yang manusiawi lah, hak azazi loh. Kita sudah dianggap manusia sama, punya hak yang sama, punya cara yang berbeda. Disabilitas daksa dia mungkin dengan cara yang begini dia untuk berkreativitas, tidak bisa dengan kaki, dia dengan tangan, tapi menjelang dia bisa dengan tangan. Apa yang harus kita kasih ke mereka? Apa kekuatan yang harus kita kasihkan? Mereka butuh dorongan. Dorongan ini bentuk apa? Siap-siaplah pemerintah memberikan mereka aksesibilitas itu yang akomodasi yang layak bagi kawan-kawan disabilitas. Bukan disabilitas A harus bisa berkarya. Dia tuh si B bisa. Kita tanya si B bagaimana proses mereka. Prosesnya panjang pasti. Tidak semua orang langsung bisa duduk, tidak semua orang bisa langsung berdiri, semuanya ada proses. Di proses ini mereka butuh uluran tangan. Kita jangan melihat dari sisi satu disabilitas mereka butuh bantuan. Ada disabilitas yang memang memang benar-benar butuh dibantu secara material. Ada. Itulah tadi kelompok disabilitas berat yang tidak punya kemampuan apa-apa. Karena mereka juga tidak bisa berkreativitas. Tidak bisa berkarya. Mereka pun berhak untuk hidup. Kadang-kadang hanya dengan mata mereka bisa melakukan sesuatu tanpa kita sadari. Itu manusia loh, ciptaan Tuhan juga. Itu ciptaan Tuhan. Itu yang namanya sekarang ini ada satu program namanya asistensi disabilitas. Yang mana program ini kita masih mendesak kepada pemerintah, ini perlu. Kenapa perlu asisten disabilitas? Tiap keluarga yang punya anak disabilitas kosnya lebih tinggi. Baik Ibu, untuk sementara ini kita perbincangan kita sudahi ya. Karena Ibu juga mungkin barangkali ada kesibukan lain, tapi suatu ketika kita ingin aja Ibu berkunjung lah, atau setidaknya Ibu bisa memberikan informasi ke kami siapa saudara-saudara kita yang mungkin bisa bersedia untuk kita temui, melihat kegiatan dia langsung gitu kan. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Ibu Ratu Mas Dewi ya, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi yang sudah 2 periode ini. Sebentar lagi habis ya. Kayaknya habis. Mudah-mudahan nanti akan 2023 habis. Sebentar nanti ada penggantinya pasti, juga ya yang lebih semangat lagi. Ibu ini sudah luar biasa, jasanya juga sudah cukup banyak. 2 periode itu bukan hal yang mudah Bu ya untuk menghadapi teman-teman yang seperti ini. Mudah-mudahan semua ini bisa menginspirasi kita semua, bisa memotivasi kita untuk lebih peduli, untuk lebih peka terhadap lingkungan kita, terhadap saudara-saudara kita. Bila saudara suka dengan video ini, silahkan di like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa share ke media sosial Anda agar informasi bermanfaat ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.